Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pena Ufuk dimanapun berada, Alhamdulillah wa syukurillah. Kali ini kita akan mengulas pertemuan antara Anies Baswedan, juga Pak Mahfud MD, dan juga Megawati, dan juga Ibu Poni di acara Partai Hanura baru-baru ini. Itu merupakan bukan sebatas sebuah silaturahmi politik, tapi merupakan juga sebagai simbol dan pesan kuat khususnya kepada mereka dalam tanda kutip yang membangun narasi-narasi pembelahan, perpecahan selama ini. Dan seperti apa selanjutnya, kita langsung dengarkan berikut bagaimana pandangan dari sosok Adi Praitno. Saya ingin bicara tentang satu momentum politik di mana figur-figur oposisi itu bisa bertemu satu sama yang lainnya. Figur oposisi itu kita definisikan adalah pihak-pihak, adalah partai politik, dan kemudian kita sebut sebagai pihak yang kalah dalam pemilu 2024 yang lalu. Mereka itu adalah Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai PDIP, kemudian ada Anies Baswedan yang maju dalam Pilpres, di situ juga ada Ganjar Pranowo, di situ juga ada Pak Mahfud MD yang berpasangan dengan Ganjar dalam Pilpres 2024 yang lalu. Tentu momentum ini kalau kita telisik satu persatu dipertemukan dalam konteks pelaksanaan pelantikan yang dilakukan oleh pengurus Hanura, di mana pada hari Sabtu tanggal 26 April lalu Hanura melantik sejumlah pengurus yang barunya, dan ini kemudian menjadi ajang bagaimana pihak-pihak yang kalah pemilu, figur-figur yang kita sebut sebagai oposisi, bisa saling bertemu dan bisa bersilaturahmi satu sama yang lain. Dari pemberitaan, dari TV, dari media online, dari media cetak, figur-figur yang seperti Megawati Soekarnoputri, kemudian di situ juga ada Anies Baswedan, ada Ganjar, ada Mahfud MD, juga bisa saling bertatap muka dan saling bersilaturahmi. Tentu ini menjadi pembicaraan yang cukup luar biasa, karena pertama kali pasca Pilpres 2024 yang lalu, figur-figur oposisi ini kan belum pernah bertemu dalam satu forum, belum pernah bersilaturahmi, ya minimal duduk bersama dalam satu peristiwa-peristiwa politik. Wajar kalau kemudian pertemuan Megawati Soekarnoputri, di situ ada Anies Baswedan, di situ juga ada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, itu kemudian menjadi pembicaraan. Oh, ini adalah pertama kalinya bagaimana pihak oposisi bisa saling bertemu. Sekalipun ini momentumnya dipertemukan oleh acara yang dilakukan oleh Hanura dalam konteks pelantikan pengurus mereka yang baru. Publik juga bertanya-tanya, kok tidak ada perwakilan dari PKB? Bukankah dalam Pilpres 2024 yang lalu PKB, Ketua Umum mereka, Muhaimin Iskandar, itu juga menjadi bagian dari koalisinya dengan Anies Baswedan. Termasuk juga kok tidak ada misalnya partai seperti PKS yang dalam pemilu 2024 yang lalu juga mendukung Anies Baswedan. Tentu publik tahu kenapa PKB, Muhaimin Iskandar, kemudian Ahmad Syaihu dengan PKS-nya tidak hadir dalam momen ini. Ya karena memang sepertinya PKB ataupun PKS ataupun Muhaimin Iskandar ataupun Ahmad Syaihu sudah menjadi bagian dari koalisinya Prabowo Subianto. Jadi yang disebut dengan oposisi kali ini adalah mereka yang bukan hanya karena kalah dalam pemilu, tapi mereka yang per hari ini secara dohir secara fisikly berada di luar kekuasaan tanpa harus menjadi bagian dari koalisinya pemerintah kali ini. Inilah yang saya kira menarik sebenarnya momentum pertemuan figur-figur oposisi ini kalau kemudian dikonklusikan sebagai sebuah kekuatan politik yang tentu saja di kemudian hari itu akan menjadi kelompok penyeimbang. Harus kita akui salah satu kegelisahan terbesar dari aktivis politik hari ini adalah ketiadaan kelompok-kelompok oposisi, check and balances, baik dari segi figur, baik dari segi partai politik, sehingga bangunan-bangunan narasi kritis yang mampu memberikan perimbangan narasi kepada kubu pemerintah itu di kemudian hari memang dikhawatirkan akan tiada. Per hari ini hampir semua partai politik minus PDIP itu menjadi bagian dari koalisinya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Jadi dalam konteks itulah maka kita tentu tidak akan menemukan bagaimana sikap kritis dari partai politik, sikap kritis dari figur-figur tertentu yang selama ini memiliki narasi besar, tentu sebagai upaya untuk menjadi penyeimbang kekuasaan di masa yang akan datang. Maka tidak mengherankan ketika misalnya elit-elit kunci, sosok-sosok oposisi yang selama ini tidak berada di koalisi pemerintah,
seperti Megawati Soekarno Putri, kemudian di situ ada Anies Baswedan, ada Ganjar Pranowo, ada Mahfud MD, dan tentu juga adalah kawan-kawan Hanura akan tampil ke muka sebagai pihak, sebagai figur, sebagai partai politik yang selalu akan kritis. Bagaimana menjadi partner koalisi dari pemerintah, berada di luar kekuasaan, tapi kalau ada kebijakan-kebijakan politik yang memang menimbulkan kontroversi, menimbulkan kegaduhan, tidak pro dengan rakyat, memang harus mulai speak up. Inilah yang saya kira momen pertemuan kelompok-kelompok oposisi ini, saya kira di kemudian hari harapan terbesarnya akan terus menjadi oase, di mana sikap kritis mereka itu akan selalu ditunggu oleh masyarakat. Karena dalam negara demokrasi, kalau kita bicara tentang teori-teori politik, sehat dan tidaknya sebuah demokrasi, sehat dan tidaknya sebuah pemerintahan, salah satu kuncinya adalah di mana letak kelompok oposisi itu kemudian akan selalu muncul sebagai pihak yang akan selalu kritis. Maka per hari ini kalau kita melihat Hanura misalnya, kalau kita melihat PDIP misalnya, tentu publik berharap dua partai ini yang per hari ini minimal tidak kelihatan berkoalisi dengan pemerintah, itu akan selalu memberikan sikap politik yang kritis. Kalau ada kebijakan-kebijakan politik pemerintah yang misalnya itu tidak sesuai dengan ekspektasi publik, maka harus diberikan bagaimana supaya pemerintah itu kembali ke jalan yang benar, membuat kebijakan-kebijakan yang pro dengan rakyat, dan yang paling penting akan memberikan solusi-solusi yang dihadapi oleh masyarakat, kemiskinan, tentang kesejahteraan, akses terhadap pekerjaan, tak lagi angka stunting, korupsi kemudian bisa ditiadakan, dan semacamnya. Hal-hal yang semacam ini tentu itu akan lahir jika kelompok-kelompok kritis, kelompok-kelompok oposisi itu kemudian solid dan terlembaga menjadi kekuatan politik yang penyeimbang. Ini tentu harapannya. Di luar partai politik, figur seperti Anies Baswedan, figur seperti misalnya Pak Mahfud MD, itu akan selalu memberikan narasi-narasi yang konstruktif. Jadi tentu publik berharap, sekalipun tak lagi menjadi orang penting di negara kita, hanya sebatas mantan calon presiden dan mantan calon presiden Anies Baswedan, Mahfud MD, termasuk Ganjar Pranowo, per hari ini memiliki pemilih yang cukup loyal. Jadi setiap statement-statement mereka terkait dengan keputusan apapun pemerintah, statement-statement mereka pastinya akan diikuti oleh para pengikut mereka yang per hari ini masuk solid. Harus kita akui misalnya, pengikut Ganjar itu pastinya ya dalam banyak hal, sedikit banyak pasti masih ada. Jadi apapun yang kemudian disampaikan oleh Ganjar pasti akan diafirmasi, diamini, dan mungkin akan disupport oleh para pendukungnya sekalipun dalam Pilpres 2024 yang lalu kalah. Artinya apa? Sebagai sebuah sikap kritis dan penyeimbang di luar kekuasaan, orang seperti Ganjar itu perlu untuk bicara ke publik. Meski pada saat yang bersamaan sikap Ganjar tentu tidak bisa dilepaskan dari sikap politik dari PDIP. Tentu pada saat yang bersamaan ya, ada yang disebut dengan sikap oposisi pribadional. Siapa mereka? Sikap oposisi individual ataupun sikap oposisi pribadional, ya tentu kita harapkan lahir dari Anies Baswedan dan Mahfud MD. Dua orang ini per hari ini tidak memiliki partai politik, tidak memiliki siapapun, tidak merepresentasikan siapapun. Wajar kalau kemudian Anies sekalipun kalah Pilpres, Mahfud kalah Pilpres berpasangan dengan Ganjar. Publik berharap setiap statement-statement, perilaku politik mereka, kemudian apapun yang diekspos melalui media sosialnya, itu adalah narasi-narasi yang kemudian menyehatkan dalam konteks bagaimana memberikan narasi yang seimbang, check and balance, sebagai upaya untuk memberikan bagaimana narasi-narasi politik itu yang tidak hanya 100% dan tegak lurus dengan pemerintah. Tentu harapannya adalah kelompok oposisi dan kritis ini adalah sesuai dengan ekspektasi publik. Katakan benar kalau itu benar, katakan salah kalau itu salah. Kulil haqqu walau kana murrad. Itulah kelompok oposisi, itulah kelompok aktivis yang sesungguhnya. Artinya apa? Sekalipun ada kecenderungan seluruh kekuatan politik hari ini menjadi bagian dari koalisi pemerintah, tapi orang-orang yang saya sebut sebagai pihak oposisi, figur oposisi ini, sekalipun kekuatannya tidak terlampau dominan, sekalipun kekuatan politiknya tidak mayoritas, tapi ingat, oposisi itu bukan soal kalah menang, bukan soal mayoritas dan minoritas, tapi sebisa mungkin statement-statement, perilaku, dan pernyataan politik apapun, dia harus mampu menjelaskan bahwa apa yang disampaikan adalah sebagai upaya untuk mengoreksi kepada pemerintahan. Karena ada satu dalil dalam politik, kekuasaan yang tanpa kontrol, dia cenderung abuse dan cenderung disalahgunakan. Kekuasaan tanpa kritik, kekuasaan tanpa oposisi, maka akan kemungkinan akan menjelma sebagai sebuah pemerintahan dan kekuasaan yang tanpa kritik. Dan tentu kita tidak mau pemerintah dan kekuasaan di masa yang akan datang anti kritik dan semua orang tutup mata, tidak peduli
sekalipun ada kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dan kebijakan-kebijakan yang tidak pro dengan rakyat. Dalam konteks itulah peristiwa momen politik ketika tokoh-tokoh oposisi, figur-figur oposisi, partai-partai oposisi bersatu bertemu dalam momen yang dilaksanakan oleh Hanura beberapa hari yang lalu. Itu adalah momen sebenarnya untuk membangun kesadaran kolektif, consciousness kolektif, membangun identitas kolektif sebagai pihak outsider, sebagai pihak kritis, sebagai pihak oposisi, berada di luar kekuasaan dan kemudian akan tampil ke muka, akan memberikan perimbangan setiap langkah politik yang dimiliki oleh kekuasaan hari ini, setiap perilaku politik kekuasaan hari ini. Kalau dia itu melenceng, kalau dia tidak sesuai dengan relnya, maka harus dikritik tanpa ampun. Karena saya kira membangun negara itu tidak harus jadi menteri, tidak harus menang pemilu, tidak harus menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Membangun bangsa dan negara tentu sesuai dengan kapasitas dan posisi kita masing-masing. Berada di luar kekuasaan juga mulia, berada di luar pemerintah juga sangat mulia, karena posisi itu bagi saya juga sangat terhormat sebagai upaya untuk memberikan edukasi dan pendidikan politik yang sehat kepada masyarakat. Oleh karena itu, inilah yang kemudian kita harapkan. Pemerintahan baru berjalan 6 bulan. Itu artinya ada sekitar 4 tahun 6 bulan. 4 tahun 6 bulan maksud saya. Sisa pemerintahan Prabowo dan Gibran akan terus menjadi pemimpin di Republik Indonesia. Kelompok-kelompok kritis, pihak-pihak oposisi yang kalah pemilu ini, figur dan kepartaian diharapkan akan berada di luar kekuasaan. Dan tentu saja itu adalah harapan terbesar dari publik sehingga demokrasi yang meniscayakan kelompok oposisi itu benar adanya di Indonesia. Karena untuk apa kita berdemokrasi kalau tidak ada oposisi? Untuk apa kita berpemilu kalau pada akhirnya yang kalah pemilu pun juga menikmati kekuasaan para pemenang? Saya kira di situ. Salam politik Seun-Seun pastinya mantap, semantap-mantapnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, yang disebut sebagai kemajuan di dalam kita berdemokrasi itu tidak muncul bila monolog. Hari ini kita monolog nih. Anies, waktu Anda 20 menit, silahkan monolog. Ini yang berada di sini mendengarkan saja. Tapi kalau berada di ruangan ini diberikan kesempatan untuk bertanya, untuk menyanggah, apa yang terjadi? Saya harus menjawab, saya harus menjelaskan, dan saya harus mengkoreksi bila saya ada pandangan yang tidak tepat. Betul tidak teman-teman? Dan keluar di ruangan ini, maka kita semua akan mendapatkan pencerahan. Kenapa? Karena terjadi dialog. Dialog itu muncul jika ada berpikir kritis. Berpikir kritis muncul jika ada inkuisitif. Pertanyaan-pertanyaan yang selalu muncul. Nah, menurut saya, hemat saya, hari ini yang kita butuhkan di Indonesia adalah satu, kebebasannya harus dijaga, jangan sampai kebebasan ini berkurang, jangan sampai kebebasan ini surut. Tanda-tanda kemarin pernah ada, mudah-mudahan tidak terjadi ke depan. Yang kedua adalah kita sendiri harus menumbuhkan kemampuan dan kemauan berpikir kritis. Nah, ini teman-teman sekalian tidak selalu mudah. Kenapa tidak selalu mudah? Karena lingkungan kita belum tentu lingkungan yang memberikan kepada kita semua apresiasi atas orang-orang yang atau sikap-sikap berpikir kritis. Apa yang terjadi di balik pertemuan Anies Baswedan, Ibu Mega, dan juga sejumlah tokoh politik tanah air yang selama ini dipandang sebagai oposisi itu membuat pihak-pihak yang berseberangan dalam pandangan politik menjadi sesuatu yang membawa makna-makna terselubung. Tapi di sini juga kita perlu membaca di samping apa yang disampaikan tadi oleh Bung Praitno, bahwa sebuah pesan politik rekonsiliasi yang selalu didengungkan oleh Presiden kita semua, Prabowo Subianto, bahwa dalam panggung politik mungkin kita berseberangan dalam pandangan, dalam kendaraan pilihan politik. Namun setelah semua kontestasi pertarungan itu usai, maka waktunya sebagai anak bangsa, apalagi para elit itu, untuk melakukan menyambung kembali silaturahmi, rekonsiliasi, untuk mempertemukan peta jalan ke depan demi kemajuan Indonesia. Dan
kita di sini juga bisa membaca bahwa ini merupakan sebuah penguatan bagi oposisi, juga termasuk menjadi contoh bagi para politisi-politisi yang tidak hanya di tingkat elit tapi juga di daerah-daerah yang mana sebesar apapun perbedaan pilihan politik itu, namun untuk pertemanan, silaturahmi itu harus dibedakan, dan apa yang disampaikan tadi oleh Bung Adi Praitno sangat tepat beliau menyampaikan itu. Dan di sini sebagai masyarakat awam kita juga perlu cerdas membaca manuver-manuver para elit kita, bahwa jangan sampai kita mengusung tokoh-tokoh tertentu, partai-partai tertentu, lantas kita dibutakan oleh fanatisme buta dan membuat kita di bawah ini berpecah belah, membuat kita terjadi ketidaktersambungan silaturahmi. Nah, di sini kita perlu lebih dewasa melihat situasi politik dan juga dalam mendukung sebuah parpol ataupun calon-calon tertentu, karena kita ini sebagai sesama anak bangsa harus terus merawat persatuan, dalam makna bahwa cara pandang pilihan kita mungkin berbeda, tapi ada tujuan cita-cita besar demi kemaslahatan bangsa itu yang harus kita dipertemukan di dalam konteks itu. Sekian, terima kasih.